Pemirsa, seorang ayah di Makassar, Sulawesi Selatan tega menganiaya anak kandungnya yang baru berusia 5 bulan. Ironisnya, penganiayaan sudah sering dilakukan tanpa sebab yang jelas. Unit Reskrim Polsek Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan memburu Ismail 32 tahun yang tega menganiaya bayinya sendiri. Polisi telah memeriksa 4 orang saksi, yakni ibu kandung dan nenek korban serta 2 tetangga korban yang melihat kejadian itu. Bayi ini bersama dengan ibunya kami evakuasi, kami bawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk mendapatkan perawatan. Sementara untuk si pelaku sendiri atau si bapak dari bayi ini sampai dengan saat ini masih dalam pengejaran daripada unit Reskrim Polsek Panakukang. Akibat penganiayaan ini, korban mengalami luka memar di wajah dan leher. Sementara ibu korban masih trauma karena anaknya nyaris meregang nyawa di tangan suaminya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoliswin, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, penemuan sesosok bayi laki-laki di tempat pembuangan sampah menggemparkan warga desa Pemanggilan, Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Bayi laki-laki yang baru dilahirkan ini dibuang hidup-hidup oleh orang tuanya. Menemukan bayi dibuang di bayi laki-laki lengkap dengan tali pusar ditemukan di tempat pembuangan sampah oleh seorang warga saat melintas desa Pemanggilan, Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Warga yang curiga mendengar tangisan bayi dari tumpukan sampah ini kemudian melapor ke rumah perangkat desa. Warga bersama kepala desa yang mendatangi lokasi tempat kejadian menemukan bayi dalam kondisi tertelungkup dalam kantung plastik hitam di atas tumpukan sampah. Selanjutnya, warga mengevakuasi bayi malang tersebut ke rumah perangkat desa setempat guna penanganan medis lebih lanjut. Sampai tempat TKP, ya benar ada pas dalam keadaan posisi dibungkus di plastik kresek warna hitam. Terus posisi dari telungkup, posisi telungkup kepala masih di dalam kresek. Segitu kita langsung angkat. Ada nangis pun masih. Kini kondisi sang bayi sehat dan diadopsi oleh keluarga perangkat desa setempat dan berharap aparat kepolisian segera menangkap pelaku pembuangan bayi serta diproses sesuai hukum yang berlaku. Dari Lampung Selatan, Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang pria tewas dianiaya oleh tetangganya dengan senjata tajam. Pelaku yang kabur usai pembunuhan menuduh seorang korban sering menggoda istrinya. Sementara di Deli Serdang, Sumatera Utara, seorang remaja tewas setelah dianiaya dan diperkosa pamannya sendiri. Ahmad Suhandi ditemukan tewas bersimbah darah di depan rumahnya di Jalan Wonosari Wetan, Surabaya, Jawa Timur dengan luka parah di sekujur tubuhnya. Pelaku pembunuhan merupakan tetangga korban MN yang menganiaya Ahmad Suhandi dengan senjata tajam. Menurut warga setempat, dua pria tersebut memiliki dendam lama yang dipicu cemburu buta. Selama 10 tahun terakhir, pelaku berprasangka korban sering menggoda istrinya. Perhara rumah tangga tersebut sempat dimediasi perangkat desa dan tuduhan pelaku tidak terbukti. Namun keduanya kembali bersih tegang hingga berujung Ahmad Suhandi meregang nyawa. Kalau kasusnya sudah lama cemburu buta. Cemburu buta tidak tidak terbukti, tapi cemburu buta aja. Cemburu itu gimana, Pak? Ya, cemburu istrinya digoda katanya. Istrinya pelaku. Pernah diklarifikasi kedua belah pihak dari keluarga yang meninggal dengan sudah clear, tidak salah. Nah, tapi masih ada kejadian seperti ini. Dia diduga motif asmara. Ini sering cocok atau gimana, Kak? Gimana, Mas? Sering cocok atau gimana sebelumnya? Pernah cekcok. Itu sempat korban dipukul tapi sudah lama terjadi. Ya, mungkin kemudian korban saat ini tersangka melakukan pembunuhan. Korban mengalami luka apa? Jenazah korban dibawa ke RSUD Dr. Sutomo untuk diotopsi. Sementara pelaku kabur meninggalkan rumah bersama keluarganya dan dalam pengejaran aparat kepolisian. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafii, iNews melaporkan. Ratusan warga saling dorong dan berdesakan saat mengurus berkas bantuan modal usaha bagi pelaku usaha mikro.
Sejumlah warga bahkan nekat memanjat pagar kantor Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Tangerang, Banten. Ratusan warga rela berdesakan sejak Senin pagi untuk mengurus berkas stimulus modal usaha bagi pelaku usaha mikro sebesar Rp2.400.000. Kurangnya persiapan petugas membuat ratusan warga harus berdesakan hingga mengabaikan protokol kesehatan. Tugas pun kewalahan melayani banyaknya warga yang datang menyerahkan berkas. Bahkan khawatir tidak mendapatkan nomor antrian, sejumlah warga nekat memanjat pagar kantor Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Tangerang, Banten. Pengantar, kita sih tadi pengantar RT, RW, sama kakak, terus foto jenis usahanya, udah itu aja. Untuk hari ini pengajuan aja apa langsung pencairan, Pak? Pengajuan. Tapi Bang banyak yang mengabaikan protokol kesehatan, apa sendiri khawatir nggak Bang dengan di tengah pandemi COVID-19 seperti ini, Bang? Ya kalau dibilang khawatir mau khawatir, tapi memang kondisi kayak gini kan nggak bisa terurai kan. Kita nggak bisa nyalain istilahnya, ini memang kondisinya hari ini seperti ini, bagaimana lagi? Antrian warga bahkan mengular hingga keluar kantor Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Tangerang, Banten, sehingga mengakibatkan kemacetan panjang. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Pemirsa, dua wanita paruh baya di Pasar Panglima Polim Asahan, Sumatera Utara nyaris diamuk warga. Mereka kedapatan menukar emas asli dengan emas palsu alias imitasi. Dua orang wanita paruh baya ini hanya bisa tertunduk satu warga mengamuk di Pasar Panglima Polim, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Beruntung, aparat kepolisian dari sektor Kota Kisaran tiba di lokasi kejadian dan mengamankan pelaku untuk menghindari amukan warga. Keduanya diamankan karena menukar emas cincin asli milik salah satu warga dengan kalung imitasi. Peristiwa ini terungkap setelah korban tersadar saat tiba di rumah bahwa emas aslinya telah tertukar dengan emas palsu atau imitasi usai berbelanja di pasar. Ya, apa Mak? Cincin Mama kok diambil orang Mak? Tukaran sama rantai. Rantainya itu apa Bang? Palsu. Iyalah, imitasi lah. Sadarnya di rumah ya? Besar. Besar. Oh, sadarnya di rumah? Iya. Kemudian jumpa pelakunya di mana? Dipajak. Dipajak. Pelakunya waktu dipajak sedang ngapain? Sedang mau cari mangsa juga lah. Oh, ada korban juga tadi barusan? Oh, jadi kakak tanda orangnya? Tanda, gitu. Saya tarik badannya. Sini kamu yang nyopet cincin saya itu. Enggak, kata juga. Tolong, minta tolong aku. Itu ditarik sama orang pajak. Dia emang kayak dapat. Pelakunya? Ya orang dua itu. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, kedua pelaku dibawa petugas kepolisian ke Mapolsek Kota Kisaran untuk dimintai keterangan bersama korban. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan.